Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito dan kita masih membahas mengenai mata merah bersama Dokter Sela. Baik dokter, boleh dilanjutkan? Oke, slide yang selanjutnya ya, berikutnya lagi. Oke, nah ini yang paling sering terjadi yaitu konjungtivitis. Kita lihat ya, ini namanya konjungtiva. Nah, pada saat konjungtiva terinfeksi dia akan merah seperti ini sampai dia naik ke atas ya. Dan ini biasanya jarang mengganggu penglihatan. Yang ini kita namakan dengan konjungtivitis ya. Konjungtivitis bisa terjadi oleh siapapun dan di segala tingkat usia. Oke. Selanjutnya saya mau bahas tentang sebab-sebab karena sebabnya beda-beda. Oke, next. Lanjut. Nah, ini ya. Ini tadi gambarnya. Kalau misalnya dia ini konjungtiva kena, ini konjungtivitis. Tapi kalau misalnya nanti skleranya yang kena di sini, ini namanya skleritis karena arterinya, pembuluh darahnya itu berbeda-beda ya. Kalau skleritis artinya skleranya, arteri di sini yang terinfeksi itu keluhannya lebih nyeri. Lebih nyeri ya dokter? Ya, kalau sini enggak ya. Kalau yang di sini enggak terlalu. Oke. Ya, lanjut. Oke. Nah, ini berbeda-beda ya dokter ya? Ini berbeda-beda ya. Kalau Seperti ini apa? ada penyebabnya bakteri, virus ya di sana ya. Nah, dok, bedanya bakteri sama virus apa? Benar sekali. Gitu. Biasanya kita kalau misalnya infeksinya itu masih virus itu dia jarang menyebabkan mata kita belekan. Jarang hanya menyebabkan mata kita menghasilkan sekret. Dia hanya penuh biasanya air aja terus, ngalir air aja terus. Artinya bahasa medisnya itu ada namanya hiperlakrimasi. Baik. Nah, biasanya produksi air matanya akan berlebih. Itu tanda-tandanya virus. Jadi dia berair, gatal, tapi tidak menyebabkan keluarnya sekret yang berlebih. Ada, tapi nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak ya? Tapi bagaimana kalau misalnya infeksinya sudah bakteri ya? Infeksi bakteri biasanya kita penuh ya belekannya, apalagi pada saat bangun tidur. Benar sekali. Sampai Bisa kita dibuka sulit ya? membuka mata, saking lengketnya ya, saking produksi itunya banyak, sehingga kita sulit untuk membuka mata penuh, biasanya bahkan sampai kadang bernanah. Benar sekali. Ya, sampai kadang bernanah. Itu bedanya bakteri. Lah tujuannya apa dok? Kayak gitu kan? Untuk apa dokter bedain sebabnya gitu, virus sama bakteri? Obatnya beda. Jadi kalau misalnya bakteri, barulah kita berikan mereka itu biasanya antibiotik kayak gitu, antibiotik tetes mata ya. Nah tapi kalau misalnya virus, biasanya kita cukup memberikan anti radang saja dia sudah reda. Kayak gitu. Oke. Kemudian ada debu, asap, serbuk sari ya. Jadi kalau misalnya debu itu otomatis ya kena mata kita, kemudian mata kita mengalami radang, kemudian asap pun juga begitu. Serbuk sari, wow jelas bisa. Apalagi daun. Kalau misalnya ya kita banyak ini kejadiannya sama orang yang berkebun. Benar sekali. Nah orang berkebun dia tidak menggunakan pelindung mata sehingga pada saat lewat ada daun yang menyentuh daerah skleranya Tanpa disadari ya dokter ya? atau daerah korneanya ya. Apa yang terjadi 1-2 hari kemudian matanya akan merah, penglihatannya turun dan terjadi infeksi jamur. Jamur ya, itu beda lagi, obatnya juga beda lagi, ada antifunggal kayak gitu ya. Jadi kadang makanya kita tanyakan keluhannya, selain keluhan sebabnya apa untuk menentukan diagnosis yang tepat sehingga pengobatan pun tepat. Oke, lanjut. Kosmetik jangan salah-salah ya. Kosmetik itu biasanya bikin alergi.
Baik. Ya. Walaupun di luar mata ya sebenarnya Iya, ya dokter ya. banyak orang yang mengalami mata merah karena alergi. Alergi mulai dari sabun kayak gitu. Kemudian yang paling sering itu maskara. Maskara ya. Ya, maskara sering menyebabkan juga mata merah. Itu karena alergi. Alergi pun obatnya nanti akan berbeda lagi. Berbeda Kayak lagi. gitu. Jadi makanya kita selalu tanya keluhannya apa. Kalau alergi dominannya biasanya gatal. Matanya gatal. Kalau virus dominan keluhannya mata berair terus. Kalau bakteri tadi ya, dominannya matanya itu biasanya belekan. Ya. Kalau jamur biasanya habis terkena daun. Biasanya kayak gitu. Oke. Ini gejala umumnya ya, mata merah, kemudian rasanya ada benda asing di matanya. Nyeri. Kadang ada nyeri kayak gitu. Namanya setiap ada peradangan, setiap ada infeksi, pasti akan timbul nyeri di daerah mata kita yang terinfeksi. Dan matanya bengkak dong otomatis. Jadi pada saat kita mengalami peradangan di sini, daerah sini akan merespon. Dia akan merespon untuk mengeluarkan sel-sel yang tujuannya untuk membantu penyembuhan ini. Tapi efek dari pengeluaran sel-sel histamin, pengeluaran sel-sel yang lainnya neutrofil, artinya itu bala tentaranya tubuh kita ya menghadapi infeksi yang ada, sehingga matanya akan bengkak kelihatannya. Bengkak ya dokter ya. Iya. Oke, lanjut. Lanjut ke slide berikutnya ya. Oh, ini udah. Oke. Udah dijelaskan ya dokter ya. Satu yang saya tambahkan, kalau ini tadi kan udah ya bakteri, virus, jamur, alergi. Satu lagi biasanya konjungtivitis neonatal. Neonatal ini adalah bayi yang baru lahir. Sehingga kalau misalnya bayi baru lahir, kita lihat apakah ini infeksi biasa atau mohon maaf biasanya ada infeksi gonore. GO itu infeksi yang didapatkan biasanya dari orang tuanya yang memang pembawa infeksi gonore ini ya. Kasihan anaknya, matanya nggak bisa buka. Itu adalah penyakit dari penyakit menular seksual. Oh, berarti itu genetik ya dok? Bukan? Dia bukan genetik. Genetik itu artinya turunan. Artinya begini, misalnya ada sepasang pasangan ya, ada pasangan, kemudian bapaknya ini GO itu didapatkannya, mohon maaf ya, biasanya dari hubungan seksual bebas kayak gitu. Nah, nanti dia berhubungan dengan istrinya, istrinya posisinya sedang hamil, istrinya bisa terkena infeksi ini. Pada saat anaknya lahir, itu mata anaknya akan jelas kelihatan bernanah. Baik. Sampai kadang nggak bisa buka matanya. Tapi ada yang biasa aja sih, bukan sebabnya karena itu. Makanya kita nanti biasanya cek dulu, cek Harus laboratorium dicek. dulu. Baik. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya. Nah, ini tadi ya, ini yang saya jelasin. Kalau gatal, kalau virus dia nggak terlalu. Yang paling gatal apa di sini? Alergi. Alergi. Saya adalah penderita alergi, kayak gitu. Jadi setiap pagi pada saat kena udara dingin atau kena debu, saya akan bersin-bersin. Setelah saya bersin-bersin, mata saya mulai gatal. Benar sekali itu dokter. Nah, pada saat gatal di kucak otomatis merah, kayak gitu. Gatalnya itu berasa banget. Kadang sebelum bersin, sebelum flu, matanya dulu yang gatal. Nah, itu tanda-tanda penderita alergi. Karena apa? Orang-orang alergi itu ada sel namanya di dalam tubuh kita, sel histamin. Nah, sel inilah yang kalau pada orang alergi, sel ini berlebih. Sehingga menyebabkan keluhan gatal yang berat. Baik di hidung, baik di mata, ya. Kayak gitu. Kalau apalagi nih, virus ya. Virus itu yang paling khas itu tadi ya, keluar air mata banyak. Bakteri yang paling banyak apa? Belekan, khasnya ya. Kalau chlamydia yang paling banyak apa? Belekan. Oke, lanjut. Nah, ini penyakit mata lainnya. Ini yang saya cerita tadi, ini adalah perdarahan subkonjungtiva. Ini sering terjadi pada siapa? Biasanya orang-orang yang mengalami trauma. Matanya tadi ya, misalnya lagi main bola voli atau lagi main bola kasti, kemudian kena matanya, terjadi perdarahan. Atau ada orang yang sedang flu, batuk hebat, pilek,
menghembuskan, mau mengeluarkan ya sekret dari hidungnya terlalu keras ya, sehingga pecahlah pembuluh darah di sini ya. Jadi atau dia batuknya batuk yang keras, itu juga bisa menyebabkan pecah pembuluh darah di daerah sini. Kayak gitu. Itu bakal sembuh sendiri atau seperti apa nih? Tenang, ini insya Allah akan sembuh sendiri dengan kita bantu. Ibu, bapak silakan banyak rebahan di rumah, karena kita membutuhkan gaya gravitasi. Dengan daya gravitasi ini akan terserap. Dan biasanya kita butuh apa? Bantuan vitamin C. Baik. Saya akan memberikan vitamin C 2 kali sehari ya. Ada lagi yang di sini, yaitu sedikit kelihatan mata putih ya. Ini biasanya pada lansia. Kalau sekarang biasanya keluhannya, dokter, kok mata saya sekarang nggak ngelihat kayak gitu, mulai rabun. Apa Bu keluhannya yang utama? Kok kalau ngelihat kayak berawan, berasap, kabut kayak gitu ya. Oke, itu biasanya kalau kita lihat katarak. Tapi katarak itu mulai dari yang belum matang sampai yang sudah matang. Kapan yang dioperasinya? Kalau sudah matang, ya. Kemudian pengekula. Pengekula itu tadi ya saya bilangnya bedanya sama pterygium. Ini ada jaringan selaput di sini ya. Kalau ini enggak. Itu di situ, tapi sama-sama merah. Dan ini sama-sama jaringan yang tumbuh. Pencetusnya apa? Pencetusnya yang bikin merah adalah biasanya kalau nggak ada polusi atau paparan matahari langsung, asap kayak gitu ya, atau angin kayak gitu. Satu lagi glaukoma, ini sangat nyeri. Next slide. Oke. Diagnosis mata merah. Nah, nih, ini dokter. kalau ini serangkaian pemeriksaan yang kita butuhkan. Kalau dokter umum merasa ini harus membutuhkan pemeriksaan seperti slit lamp, oftalmoskop ya, ini pasti akan dirujuk ke spesialis mata karena alat-alat kita pun terbatas ya. Oke, kalau misalnya kita bisa mendiagnosis cukup dari luarnya saja, akan kita terapi. Lanjut. Obat-obatan ya. Jadi himbauan saya, kalau kita harus tahu ya, pertama gejala, penyebab, kemudian sumbernya, sehingga menentukan obat-obatan yang tepat. Jadi jangan membeli obat sendiri, takutnya nanti dari obat itu banyak pasien saya yang timbul penyakit lain. Benar sekali. Awalnya matanya sering merah, kemudian dia membeli tetes mata sendiri, sehingga ujung-ujungnya 1 tahun kemudian dia glaukoma. Benar. Terkadang ini bukan masalah besar nih dokter, ada namanya cuci mata nih. Itu lagi hits banget nih di kalangan anak-anak muda. Aduh matanya karena sering kena gadget, udah kasih aja pencuci mata. Itu seperti apa dokter? Kalau saran saya itu juga tidak dianjurkan ya, karena itu adalah semuanya air mata buatan. Benar sekali. Kayak gitu. Sedangkan kita adalah punya kompensasi tubuh. Ya sebenarnya yang dikurangi itu kotak dengan gadgetnya kayak gitu. Atau ada istirahat mata, kan setiap 15 menit sekali minimal matanya dikedipkan. Atau melihat yang hijau-hijau, itu salah satu terapi sebenarnya ya. Oke. Kemudian ada laser ya, transplantasi hingga operasi. Oke. Selanjutnya infeksi. Nah, ini saya hari ini udah ada partner yang lebih pro lagi untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Dokter Sela. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan gitu dengan Bang Agung yang akan menjelaskan nih pencegahan mata merah yang disebabkan oleh infeksi seperti apa nih. Boleh Bang Agung? Dengan kacamatanya kayaknya sudah persiapkan ya. Iya ya. Baik, terima kasih. Di sini saya Agung akan menjelaskan cara pencegahan mata merah ya, yang udah dijelaskan secara rinci dari Dokter Sela barusan. Di sini bagian saya akan menjelaskan pencegahannya. Oke, yang pertama ini lagi-lagi ya, kita harus menerapkan pola hidup yang sehat, PHBS, pola hidup yang sehat. Itu salah satunya lagi-lagi kita harus cuci tangan pakai sabun. Karena kenapa? Untuk penderita atau untuk mencegah ini salah satunya harus cuci tangan pakai sabun, karena aktivitas ini paling banyak di tangan. Betul ya? Mau ngapain pasti kita pegang, alat ini mau pegang, buka pintu pakai tangan, ya kan? Semuanya pasti pakai tangan. Jadi otomatis tangan ini kalau kita nggak melakukan aktivitas, nggak cuci tangan, ini akan berakibat
Ini salah satu pencegahannya ya. Yang kedua, hindari menyentuh atau mengucek mata. Nah ini apa namanya? Apalagi kita kebiasaannya udah kebiasaan kalau matanya lagi gatal gitu ya, lagi apa namanya infeksi atau apa. Ya ini jangan sampai ini dilakukan berulang kali, atau jangan sampai untuk mengucek mata atau menyentuh gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, hindari faktor pemicu mata merah, misalnya ini kebanyakan udah kebiasaan ya, asap rokok, asap dari debu, polusi, dan sabun, dan banyak lagi bahan kimia yang lainnya. Ini ya untuk bagi para perokok ya kan, ini salah satunya juga untuk pencegahan dari agar terhindarnya dari penyakit mata merah ya, bagi perokok ya semuanya juga. Oke, yang selanjutnya, gunakan kacamata hitam untuk melindungi mata dari sinar matahari saat beraktivitas. Nah, ini saya kebetulan ya. Kita langsung ya? Kalau memang ini salah satu pencegahannya. Jadi kalau memang untuk mencegah, salah satunya kita gunakan kacamata hitam. Gimana? Udah keren belum nih? Udah keren ya kan? ya. Jadi ya, ini bukan karena nggak bisa melihat ya. Ini salah satu mencegah agar tidak terkena penyakit mata merah. Nah, justru juga untuk teman-teman ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah, kalau memang udah terkena penyakit dari mata merah, alangkah baiknya untuk memakai kacamata merah ya, supaya tidak kacamata hitam iya terbawa ya kan, supaya tidak menularkan dengan teman-teman atau orang di sekitarnya gitu ya kan. Oke, bisa dilepas ya? Boleh. Tapi kacamata juga harus dibersihkan ya. Harus, kebersihan kacamata nanti ada debu di dalamnya. Iya, harus dibersihkan. Oke, selanjutnya ini ganti spray, sarung bantal, handuk setiap minggu. Ini memang harus kebiasaan ya, harus diganti spray, sarung bantal. Ini walaupun nggak juga mencegah mata merah, semuanya memang harus diganti untuk bersihan. Lagi-lagi tadi PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat diterapkan di rumahnya. Oke, selanjutnya ganti dan rawat lensa kontak. Nah ini salah satunya untuk cewek-cewek ya. Untuk perempuan yang sering pakai apa ya, bahasanya ini soplen ya, biar matanya terlihat keren gitu ya, yang kadang warna hijau lah, warna hitam, warna merah, warna-warni gitu ya. Nah jadi ini hindari, kalau bisa memang harus dirawat lensa kontaknya gitu ya, jangan langsung asal pakai aja gitu ya, perawatannya harus butuh. Oke, selanjutnya yang terakhir ini istirahat mata setelah menatap layar kaca komputer, gadget dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Ini kebiasaan ya, ini semua orang kayaknya udah memakai gadget, laptop, nonton televisi, semuanya. Jadi ini harus kita istirahat mata, betul yang disampaikan oleh Dokter Sheila tadi, bahwasannya minimal udah aktivitas itu kita harus mengedipkan mata, paling enggaknya dalam waktu 15 menit itu kita harus ada istirahat mata gitu. Ini salah satu pencegahannya juga. Jadi kalau nggak, ini bahasanya ini peregangan lah ya kan. Kalau kita aktivitas itu kita ada olahraganya, kalau capek, kalau mata kita harus mengedipkan gitu ya. Kedip yang manis gitu ya. Oke. Karena kebanyakan orang kayaknya 24 jam di gadget ya. Iya betul. Ini apalagi paling banyak ini ya untuk anak-anak ini di zaman sekarang ya kan, nggak heran ya kan, anak-anak sekarang zaman sekarang udah banyak yang pakai kacamata, keluhan ya kan, bukan anak-anak yang udah SMA aja, ini udah anak SD lah udah pakai kacamata. Karena kenapa itu? Dari terpaparnya dari gadget tadi, jadi matanya udah kena nih yang disampaikan oleh Dokter Sheila tadi. Oke, boleh lanjut slide yang selanjutnya. Oke. Nah, ini bagi untuk pencegahannya ya, yang tadi infeksi, nah ini non infeksi. Nah, saya sampaikan kalau yang tadi infeksi, yang ini non infeksi ini. Jadi kalau yang non infeksi ini bagi para pekerja, untuk yang salah satu contohnya yang bekerja di bengkel. Ya, yang dikerja di bengkel atau di kebun atau pekerja yang lainnya, ini harus memakai alat pelindung diri. Ya, kalau yang kerja di bengkel kita harus memakai kacamata anti radiasi ya, atau kacamata yang pelindung mata, pelindung gitu. Intinya kita harus memakai APD, alat pelindung diri. Lagi untuk yang non infeksi ini kita harus menggunakan kacamata hitam lagi. Jadi penting banget nih kacamata hitam ini ya. Harus dipakai nih. Nah, jadi ini salah satu untuk mencegah ini ya, untuk yang infeksi, non infeksi, untuk dari terhindarnya dari penyakit mata merah. Oke, ini yang dari infeksi. Boleh selanjutnya? Oke, ini ada ya
untuk perawatan mata di rumah bagi yang penderita terkena penyakit mata merah. Ini boleh ya, ini dari gambarnya aja yang pertama itu yang udah terkena infeksi mata merah, ini boleh kita untuk perawatan di rumah kompres air hangat. Bagi yang terkena dari yang dijelaskan oleh Dokter Sela sebelumnya, untuk Bakteri, yang dari penyebabnya bakteri dan virus, ini boleh pakai air hangat dikompres. Nah, yang kalau untuk alergi boleh pakai air dingin dikompres gitu ya. Nah, itu selanjutnya jangan menyentuh daerah mata dengan menggunakan tisu, terpaksa harus mengusap mata. Jadi kalau memang lagi iritasi, infeksi, jangan menyentuh. Lagi-lagi jangan mata ini memang harus tangan ini harus dijaga ya. Iya, juga, jangan sampai ke atas gitu. Iya, nggak boleh mucek gitu, nggak boleh, jangan kacamata sampai. tadi ya, Iya, Bang. harus. Cukup pakai kacamata. Iya, jadi Mengucek. kalau udah ada pakai kacamata udah ada pelindungnya, nggak mungkin kita mengucek ya kan. Oke, yang terakhir hindari memakai tata rias mata sampai infeksi benar-benar hilang. Nah, otomatis ya kalau memang kita udah terkena penyakit mata merah, ya kalau memang nggak ada keperluan yang khusus, ngapain kita pakai untuk yang ibu-ibu ya, Benar ibu-ibu untuk para perempuan ngapain pakai make up gitu. Kalau memang lagi matanya lagi iritasi, terkena penyakit mata merah, ya udah kita harus dianjurkan untuk beristirahat. Pakai Terus kacamata hitam aja ya. iya, boleh. Ya, Tetap harus. kece keluar Iya, rumah. kalau memang mau keluar rumah, ada kebutuhan yang mendadak, boleh keluar harus pakai alat pelindung diri, pakai kacamata. Terus lagi-lagi kita harus PHBS-nya, boleh menyediakan hand sanitizer, karena takut kena bakteri ya kalau pegang apapun itu. Oke, ini dari penjelasan dari pencegahan sama untuk perawatan yang di rumah mengenai pencegahan penyakit mata merah itu. Baik, Bang, Oke. ditahan dulu lagi tentunya, Oke. nanti kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kita.